Assalamualaikum Sobat Football United. Sama seperti di video sebelumnya, masih di tempat yang sama, gue ingin berbicara terkait dengan topik yang berbeda. United gelap. Manchester United gelap. Gue melihat apa yang terjadi saat ini di Manchester United. Ruben Amorim ya. Perdebatan, 3 back, sistem yang tidak sesuai dengan Premier League dan lain-lain. Apakah gue masih percaya? Support tentu saja, 110%, gue ulangi lagi. Tapi apakah gue percaya? Gue katakan, ya, gue tidak percaya. Gue berada pada titik di mana, gue tidak percaya bahwa keadaan ini bisa berbalik. Gue tidak percaya bahwa situasi ini bisa bisa membaik, katakanlah seperti itu. Kalau keadaan tidak berubah. Artinya, apa yang dirubah itu pertanyaannya. Apakah yang dirubah gitu? Apakah manajer atau head coach? Gue berpendapat bahwa di titik ini, gue tidak memiliki referensi siapa yang akan menggantikan Amorim di Manchester United. Ya. Ada banyak nama yang beredar. Ada misalnya Glasner yang disebutkan, dia memiliki sistem yang hampir sama yang dipakai di Crystal Palace, sejauh ini tidak terkalahkan, luar biasa. Dia juga adaptable, artinya bisa beradaptasi dengan keadaan dan lain-lain. Apakah dia cocok di Manchester United? Gue bisa salah, tapi gue tidak teryakinkan karena ada banyak hal yang berbeda ya. Situasi di Crystal Palace dan di Manchester United, tekanan, ukuran klub, sorotan dan lain-lain. Ini jelas-jelas bukan sesuatu yang sama. Semua nama yang hadir di Old Trafford sebelum hadir, mereka memiliki kapasitas dan reputasinya masing-masing. Bahkan sebelum hadir sudah menimbulkan optimisme kan di klub. Ruben Amorim pun juga demikian dengan Sportingnya. Erik ten Hag pun juga seperti itu sebelumnya. Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar pun juga seperti itu. Semuanya punya sebelum datang. Tapi setelah datang, setelah mereka mencicipi apa itu Manchester United, bergelimpangan mereka. Dan sampai dengan titik ini gue merasa suram situasi di Manchester United ini. Kalau tidak ada perubahan yang secara besar-besaran dilakukan. Ralf Rangnick pernah mengatakan Operation Open Heart, operasi buka jantung. Artinya apa? Ini mungkin ringan diucapkan, tapi implementasinya sulit karena ini sesuatu yang besar, ini sesuatu yang butuh kesabaran, ini sesuatu yang tidak akan bisa secara instan dilakukan dan juga secara instan didapatkan hasilnya. Bertahap. Ada trial and error, uji coba ya, benar, salah, coba lagi hal-hal yang mungkin berbeda dari keadaan sebelumnya, yang mudah-mudahan bisa memperbaiki. Nah, salah satu titik sebenarnya adalah ketika Manchester United menghadapi Brentford, di mana back-to-back result ya, kemenangan back-to-back ini merupakan salah satu bukti yang katakanlah kecil tapi penting, menunjukkan adanya konsistensi atau paling tidak permulaan konsistensi episode positif ya. Mau bagaimanapun caranya, penting kemenangan itu didapatkan. Dan Manchester United sebenarnya punya peluang hal tersebut. Menghadapi Chelsea dengan segala dinamika misalnya 10 pemain atau seperti apa, mereka menang, mereka datang ke Brentford, tim yang sebenarnya juga sedang goyah. Tim yang sebenarnya juga tidak atau bukan penghuni papan atas, bukan favorit. Tapi apa yang terjadi di atas lapangan bukan hanya terkait dengan kekalahan. Kekalahan itu mungkin hanya nomor 3 atau nomor 4, bukan nomor 1 yang jelas. Tapi bagaimana caranya. Manchester United bisa menang, bisa kalah ya dalam pertandingan. Tapi bagaimana cara hasil itu didapatkan. Mengecewakan. Salah satu poin menurut gue ya, dari mungkin Sobat Football United bisa juga melihat cuplikan-cuplikan ataupun highlights, atau mungkin dilihat lagi rekaman pertandingannya. Ada banyak hal, dan salah satu hal yang terpenting yaitu adalah kedisiplinan. Bagaimana para pemain Manchester United menurut gue ya banyak yang tidak disiplin. Dan ini menunjukkan karakter. Ini menunjukkan mentalitas. Ini menunjukkan identitas bahkan. Tidak disiplin. Gol ketiga dari Brentford. Ada pembiaran menurut gue. Pemain Brentford bisa dengan leluasa melakukan sentuhan-sentuhan sampai dengan mereka membuat gol. Ini kejadian yang pertama.
di Manchester United musim ini tidak. Lihat lagi gol ke 2 dari Manchester City. Dari lemparan ke dalam, sentuhan-sentuhan yang terjadi, ada keraguan-raguan, tidak ada nyali, fighting tidak ada. Apa ya? Terlalu mudah, terlalu lembek menurut gue. Dan ini bukan soal teknis, ini soal karakter. Ini soal karakter, dan ini yang membuat gue merasa kayak suram, karena ini bukan soal teknis. Soal teknis mungkin lebih mudah diperbaiki, tapi ini lebih dalam dari itu. Dan ini ternyata sudah terjadi selama bermusim-musim. Dari periode Erik ten Hag ya, kita lihat bagaimana di musim pertama Manchester United mendapatkan banyak hasil positif. Lalu ketika ada perubahan dari sisi taktikal yang dilakukan, by the way di musim pertamanya Erik ten Hag menggunakan 4-2-3-1, lalu di musim kedua dirubah menjadi 4-3-3 dengan kombinasi 4-5-1. Ada perubahan di sana dari penerimaan para pemain, karakternya. Dan akibatnya apa? Tidak jalan. Dengan Ole Gunnar Solskjaer pun juga demikian, sama menurut gue. Jose Mourinho, Louis van Gaal sama. Yaitu ada pada karakter ya, karakter. Dan ini salah satu poinnya itu tadi, kedisiplinan. Dan secara teknikal ini bisa dilihat ya, mungkin gue cuman hanya ringan amatiran, tapi ini bisa dilihat adalah ketika Manchester United melakukan transisi dari menyerang ke bertahan. Lihat, gol ketiga dari Brentford itu transisi. Gol pertama itu transisi, menghadapi Manchester City transisi lagi-lagi ya, banyak gol yang berasal dari transisi. Dan menurut gue ada banyak poin nih kenapa transisi itu gagal dilakukan, dan salah satunya adalah kedisiplinan. Karakter, semangat juang dan lain-lain itu juga ya. Jadi ini memang harus dilakukan operasi besar-besaran. Apakah ini berarti ya Manchester United harus mengganti seluruh skuadnya misalnya? Oh, tidak semudah itu juga. Karena kalau lingkungan di klub toksik, mau ganti pemain, ya, dikuras pemainnya, masukkan yang baru, akan masuk ke lingkungan toksik lagi. Dan kalau seandainya ada yang tanya gitu, terus harus bagaimana, Bang? Apa yang harus diganti di Manchester United? Kulturnya. Dan kulturnya dimulai dari atas. Terus bagaimana dong? Kan masih ada Glazer, ya di situ seninya. Sekarang sudah ada Glazer, sudah ada Ineos juga. Dan merubah kultur itu tidak mudah, tidak pernah mudah. Bagi sobat Football United yang berada di perusahaan ataupun di organisasi, bisa lihat ya, atau mungkin bisa tahu juga, mungkin merasakan dan memiliki pengalaman juga bagaimana merubah kultur. Itu tidak mudah. Membuat sebuah lingkungan yang baru itu tidak mudah. Itu butuh kesabaran, butuh pengorbanan, butuh waktu juga ya. Dan apakah Manchester United dengan yang dilakukan musim lalu itu cukup? Ternyata tidak cukup. Manchester United sampai terkapar ke peringkat 15, menurut gue tidak cukup. Lalu bagaimana saat ini? Manchester United berada di peringkat 14 saat ini ketika video ini gue sudah bikin video sebelumnya juga, di mana gue bandingkan dengan keadaan musim lalu ya, di awal musim sampai dengan akhir September. Ternyata sama saja, tidak ada progres. Yes, kalau dilihat dari luar memang tidak ada progres, tapi kan gue tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Kalau dari berita-berita yang terjadi selama beberapa waktu sebelumnya, memang perombakan ini terus dilakukan, ganti-ganti personel, manajemen maksud gue ya, pekerja juga, pemutusan hubungan kerja dan lain-lain. Ini kan juga ada pengaruhnya loh, by the way, dengan yang dilakukan PHK massal dan lain-lain ya. Environment di klub. Tidak sesimpel hanya dengan ganti taktik, tidak hanya sesimpel dengan dengan hasil-hasil instan yang diharapkan. Hasil-hasil instan sudah pernah terjadi di periode-periode sebelumnya, tapi tidak menurut gue tidak menyentuh akar dari masalah di klub ini. Dan dari semua keadaan itu membuat gue merasa, gue by the way mendukung Manchester United walaupun secara ringan amatir dan sudah cukup lama ya. Gue mengalami periode kejayaan, juara Liga Champions 2 kali, sampai dengan pergantian dan lain-lain. Banyak yang gue amati, banyak yang gue pelajari juga, walaupun secara ringan amatiran. Dari artikel, dari buku, dari macam-macam. Dan melihat keadaan saat ini, ya gue merasa ya suram.
Apakah ini berarti terus akan degradasi atau seperti apa? Gue harapkan tidak, dan gue yakin pun tidak seperti itu. Karena pasti akan ada langkah-langkah pencegahan untuk tidak sedramatis itu menurut gue, ataupun sedrastis itu. Lalu apa yang bisa dilakukan? Menurut gue balik lagi. Karena keadaannya seperti ini, atur-atur ekspektasi. Ekspektasi ini kan yang juga seharusnya diatur dari awal musim juga, terutama untuk fans ya. Dan yang maksud dengan fans, gue berbicara untuk diri gue sendiri gitu. Bahwa memang dari awal sudah diperkirakan squad ini belum akan stabil. Bukan hanya dari sisi teknis, ternyata pengaruh dari sisi non teknis juga sangat besar sekali menurut gue. Gue tidak merasa bahwa pergantian manajer bisa menyelamatkan, mungkin hanya untuk jangka pendek, kalau hal-hal mendasar tidak dirubah oleh klub. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.